Selatan, dan juga ada Ibu Kanit PPA Polres Metro Jakarta Selatan, dihadiri juga oleh pihak sekolah atau yayasan pusat dari BINUS bersama kuasa hukumnya, dan juga tadi orang tua, ya, ke-8 orang tua daripada anak yang diduga, ya, atau anak berhadapan dengan hukum yang dilaporkan ini, kami sama-sama tadi sudah bertemu. Di situ kami mendengarkan apa sih keinginan dari pihak orang tua yang anaknya diduga sebagai pelaku bullying dan kekerasan yang terjadi di BINUS Group. Tadi kami dengarkan ada dari orang tua, ya, dari bapak dari salah satu anak pelakunya menyampaikan permohonan maaf dan ya, ingin bisa bersilaturahmi kepada pihak orang tua korban. Begitu juga tadi ada ibu, ya, yang mewakili putranya juga menyampaikan, bahkan tadi sampai menangis di hadapan kita semua, meminta maaf, ya, memohon supaya kasus ini bisa dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Namun demikian, kami selaku tim kuasa hukum tidak bisa mengambil keputusan hari ini dikarenakan kami harus melaporkan, ya, apa yang tadi kita sama-sama hadiri di acara restorasi justice-nya itu, supaya ke depan klien kami maupun pihak korban bisa mau, ya, menerima permohonan maaf tersebut. Jadi kami belum bisa ambil keputusan saat ini apakah kasus ini diteruskan atau dilakukan restorasi justice antara kedua belah pihak dengan berdamai. Bang, tadi hadir juga para pelaku Para diduga. pelaku tidak semua hadir, ya, karena infonya sedang ada ujian. Jadi cuma ada sekitar 3 atau 4 orang. Sempat ada pernyataan langsung permohonan maaf dari para diduga pelaku itu yang hadir? Diduga pelaku tadi yang hadir tidak ada, karena kami melihat semua yang ada dalam ruangan itu orang dewasa, maka sementara ini kami belum melibatkan anak-anak dalam restorasi justice hari ini. Nanti akan ada lagi nanti akan dipanggil atau gimana? Ya, nanti kita lihat perkembangan. Yang pasti sementara ini kami masih mengikuti, ya, proses hukum yang berjalan, proses penyidikannya masih berjalan, ya, itulah yang kami juga ikuti sambil nanti kami berbicara dengan pihak korban. Sekolah datang, Bang? Gimana? Sekolah datang nggak? Perwakilan sekolah tadi datang dengan siapa? Ya, dengan Ibu Susi, dia kan dari perwakilan yayasan BINUS. apa yang disampaikan apa? Ada garansi mungkin Bang kalau misalkan damai sekolahnya, ada garansi keamanan. Selain apa? Ya, tadi kami banyak menyoroti sekolah sih. Kalau orang tua daripada para terduga pelaku itu sudah melakukan permintaan maaf, tapi itu semua masih dalam proses karena kita balik lagi kepada orang tua daripada anak korban itu. Dan yang kedua, bahwa dari BINUS ini kita dari yayasan kita banyak menyoroti terkait dengan masalah jaminan keamanan terhadap anak korban, terkait dengan sekolah offline yang anak korban minta supaya bisa offline lagi di sekolah tersebut, terkait dengan keterbukaan daripada BINUS School terkait masalah-masalah yang terjadi, dan ada dugaan geng yang ada di sana yang menurut kami perlu ada investigasi internal supaya geng-geng itu dibubarkan. Jadi kejadian tidak terjadi kepada yang lain. Dan yang lebih menarik, yang lebih tegas lagi kami sampaikan bahwa BINUS School itu kemarin kami hadir di sana itu bukan bikin kegaduhan atau intimidasi, tapi justru kami mau mempertanyakan nasib daripada anak korban ke depan supaya pendidikannya itu mendapat pendidikan yang sewajarnya, karena para pelaku masih sekolah. Kenapa anak korban justru jadi online bukan offline seperti yang, karena biaya tetap dibayar tapi pendidikan tidak didapatkan. Nah, ini yang jadi persoalan. Dan kami sampaikan kepada BINUS School bahwa jangan mengancam kalau mau melakukan segala upaya kepada yang terdaftar untuk intimidasi. Bahkan tadi kami tegur juga bahwa BINUS School jangan menutup soal ini karena mereka melakukan investigasi internal menyatakan tidak ada bullying. Makanya Polres Metro Jakarta Selatan sudah meningkatkan status dari penyidik. Jadi maksud saya
jangan mengada-ngada dari school atau menutupi sesuatu. Biarkan ini berjalan berproses dulu. Kita juga belum yakin juga belum bisa damai itu tidak. Karena kan pihak daripada keluarga anak korban, bapak mamanya belum tentu juga menerima ini. Kami hanya menyampaikan saja kepada mereka soal terima jadi RJ diterima atau tidak. Itu nanti ada tahapan berikutnya lagi ya supaya semuanya baik. Bagi kami yang tetap mendampingi anak korban mau dalam proses sidik naik tersangka ke kejaksaan maupun ke pengadilan kami siap. Tapi semua proses kami akan lewati karena itu perintah undang-undang. Kita harus hormati itu ya. Oke, jadi tanggapan saya mewakili dari orang tua ya. Tadi saya sih agak miris sebetulnya melihat orang tua mereka memang kita sangat apresiasi karena mereka sudah hadir ya. Cuman saya lihat dari rasa menyesalnya tuh rasanya masih kurang gitu. Jadi kayaknya penyampaian terhadap penyesalannya malah tadi ada salah satu ibu yang sempat berbicara, dia malah bukannya berpikir permintaan maaf terhadap kita, tapi lebih kayak ya anak saya juga kan sekarang saya malu gitu kan, namanya udah ada di mana-mana, sudah masuk berita, itu saya miris gitu, saya kayak ngeliatnya loh bagaimana dengan anak korban dari klien kami yang bagaimana dengan ibu korban? Ya, bagaimana perasaan ibu korban dari klien kami ya, anak korban yang berbulan-bulan ya kan anaknya diperlakukan tidak pantas dan tidak dihargai, bahkan disakiti oleh teman-temannya, bahkan dari perwakilan orang tua juga. Memang tadi juga dari partner kami juga sempat bilang ya, dari rekan kami tidak ada upaya untuk mediasi atau mungkin permintaan maaf, tapi katanya kan dari mereka juga sudah ada ya. Nah, tadi kami agak miris gitu. Jadi mungkin untuk para orang tua ya kan, untuk pelajaran juga untuk kita semua bahwa tolong ketika memang anak kita melakukan sebuah kesalahan itu orang tua juga nggak cuman hanya berminta maaf aja gitu, jangan hanya menyesali malah berpikir oh anak gue ini sekarang udah malah rame di berita, ya itu udah resiko. Gitu loh. Itu udah resiko yang harus ditanggung dan bagaimana perasaan korban gitu. Jadi menurut saya mewakili perasaan dari orang tua tadi agak sangat kecewa sih tadi, karena banyak juga para orang tua yang kami berharap harusnya mereka itu bisa bicara satu persatu, benar nggak? Ya, apapun itu mungkin sepatah dua patah kata ya kan, ada 8 orang hadir, kita apresiasi mereka hadir, tapi mereka tidak mau berbicara, hanya 1-2 orang aja perwakilan, yang lain hanya diem aja gitu. Dan rasa menyesalnya saya perhatikan satu-satu dari wajahnya juga ya, mungkin mereka tetap arogansinya mungkin masih ada ya, jadi kayak nggak berani untuk meminta maaf gitu. Itu aja sih tadi yang saya sangat sesali. Bang, diduga anak pejabat itu Bang, apakah hadir orang tuanya? Nggak ada. Ketua gengnya? Orang tua dari ketua geng? Oh ada tadi hadir. Ada. Tapi Bang bukan anak penjabat atau gimana Bang? Yang ketua gengnya Bang? Yang kita duga pejabat itu ya belum ada, orang tuanya belum. Bang, Oke. kedepannya Bang setelah adanya RJ ini, Iya, yang pasti hasil RJ hari ini kami laporkan kepada orang tua, ya, orang tua korban, apakah bisa menerima ya untuk ke langkah berikutnya yaitu perdamaian, ataukah tidak bisa menerima, atau bahkan ingin meneruskan perkara ini sampai ke meja hijau. Nanti kita lihat ke depannya, karena kami hari ini juga harus menyampaikan secara detail kepada orang tua korban. Bang, selama 2 jam tadi di atas, apakah ada pihak keluarga yang apakah pihak diduga pelaku itu keluarganya akan mendidik anaknya, terus dari pihak sekolah juga akan coba untuk mencari bukti-bukti? Yang pasti tadi sekolah diwakili langsung oleh Yayasan Pusat Pembinaan Nusantara ya, Bini School, itu menyampaikan permohonan maaf kepada pihak orang tua dan pihak korban, anak korban ya, dan tentunya kami juga akan menyampaikan hal tersebut kepada orang tua korban. Tapi ada jaminan nggak Bang buat korban kalau sekolah ini nggak dibeli lagi gitu? Tadi kami juga bacakan bahwa memang ada undang-undang tentang pendidikan, bahwa penyelenggara pendidikan itu harus bisa menjamin peserta didiknya
dari sisi keamanan, kenyamanan untuk mendapatkan pembelajaran di sekolah. Ya, terima kasih. Oke, pemirsa, kasus yang pertama baru saja mewawancarai Sunan Kalijaga terkait restorasi justice atau mediasi hari ini. Terhadap keluarga diduga pelaku dan pihak sekolah. Ya, pemirsa Resenpan, sekian dulu live report, dan kita akan kembali lagi saat lain. Semoga tadi permohonan penyampaian permohonan maaf dari orang tua murid, anak yang berhadapan dengan hukum, bisa selesai permasalahannya dan berdamai. Terima kasih telah menyaksikan, dan jangan lupa like and comment and subscribe.